Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Al-ikhwah rahimakumullah, mari kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat, memohon pertolongan, ampunan, kasih sayang Allah atas segala nikmat yang menyertai nafas, detuk jantung, kehidupan kita dari kecil, besar, berkeluarga, bermasyarakat, hingga di umur kita yang hari ini ada yang sudah senja, setengah senja, di lelah-lelahnya kita tak terasa detik, menit, jam, hari, pekan berlalu, bulan pun bertambah, tahun berganti dari 1444 ke 1445. Momentum hijriah ini mengingatkan kita bahwa saat ini kita harus punya perencanaan yang baik dalam hidup. Sebenarnya yang mau kita kejar ini apa dan kemana? Kalau tak jelas duduknya untuk apa, maka manusia ini sebenarnya tak banyak jenisnya, cuma dua. Satu mengejar dunia, satu mengejar akhirat. Tentukan pilihan Anda, posisi Anda. Kita ini capek-capek kalau dikejar dunia ini, udahlah capek, tak dapat pula. Itu yang payah. Syukur dapat. Ada orang udah dikejar dapat, tak pula bisa dinikmati, tinggal juga barang. Ada orang dikejarnya dapat, dia dimakannya, disantap, dibangunkannya, pas mau ditinggalkan tak pula ada, habis juga. Jadi kebahagiaan kita ini adalah ketika kita bisa menikmati titipan Allah ini untuk kita bisa beribadah pada Allah. Sekalipun ayahanda kita di pojok sana tak bisa rukuk sujud macam kita, hadir dia, ada kursi ya kan? Itulah bentuk perjuangan kita. Sebaliknya banyak orang harta banyak, kesempatan ada, tapi untuk hadir dengan memenuhi panggilan Allah ini belum tentu ada. Ya akhal Islam, tuba liman, kata ulama. Ada perkataan yang bagus.
Yahya bin Mu'az dalam kitab Nasaihul Ibad, tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukah. Orang itu bahagia dia. Kenapa? Dunia ini tak menggiurkannya, dia tinggalkan sebelum dunia itu meninggalkannya. Kemudian apa? Kata Yahya bin Mu'az ini dalam perkataan yang indah, wa bana qabrah qabla ayyudkhilah. Dia siapkan istana yang sesungguhnya adalah kubur sebelum dia masuk ke dalam. Wa bana qabrah qabla ayyudkhilah. Banyak orang ambisi bangun istana, tapi takut ketika melihat kuburan. Gimana mau memasukkan mobil ke kuburan? Tak bisa. Masukkan rumah kuburan, duit apa semua tak ada yang bisa masuk. Masuk cuma amal. Warda rabbah qabla ayyalqah. Dia begitu sangat mengharapkan ridha Allah sebelum pertemuan yang sesungguhnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Mari kita bersyukur kepada Allah untuk terus memperbaiki niat kita. Hadirkan setiap kaki ini melangkah untuk bekerja, menelusuri jalan-jalan kita, menghadirkan rezeki setelah disediakan, menjemput, mengasuh anak, mengurus rumah, menjemur pakaian, melipat, menggosok, dipakai, begitu seterusnya. Belanja ke pasar, ngurus anak, ngurus suami. Kita juga begitu. Pagi, siang, sore, malam, terpikir, yang terpikir. Ya akhi, jadi dunia itu, perbaiki niat. Lillah, karena Allah. Kata ulama, niat yang ikhlas ini tak ada bedanya ibadah ketika sendiri dan ketika bersama-sama. Orang yang meninggalkan sesuatu karena manusia itu riya. Mengerjakan sesuatu karena orang itu syirik. Makanya kata ulama, ikhlas ini tanpa mengharapkan pujian dari makhluk. Dia hanya baperan, cari perhatian, caper sama Allah. Manusia ini tak perlu mendapatkan pujian. Sebagian ulama mengatakan, jadikanlah pujian seseorang itu celaan bagimu, agar tidak mempengaruhi amal-amal. Itu yang menambah kekhusyukan dalam hidup kita. Supaya apa? Kenapa disebut masalah dunia tinggalkan sebelum dia meninggalkan kita? Rancang bagaimana proses perjalanan akhirat kita, mulai dari barzah, kubur, al-hakumut, takasur. Wa bana qabrah qabla ayyudkhilah. Pasti. Ya. Ada yang tak pasti masuk kubur? Pasti. Pasti.
warda rabbah qabla yalqa. Ya akhi, akhil habib, ketika nanti di akhirat Allah singkap sedikit demi sedikit dengan ayat-ayatnya agar kita sadar dan tidak menyesal, dan jangan sampai telat sadar. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Surah Al-Fajr. Bumi digoncang, gunung meletus, didatangkan kepadanya neraka jahanam, dinampakkan kengeriannya, panjangnya perjalanan akhirat. Kata Allah, yauma idzi yatazakkarul insan. Ketika itu baru dia sadar. Tapi kan dia sudah di akhirat, tak lagi di dunia. Kata Allah, wa anna lahu dzikra. Ketika itu tak ada gunanya lagi bentuk kesadaran. Sekarang kita ini diingatkan, lalu sadar, oh, itu bahagia sekali. Kata istrinya, ngomel istrinya, abang sholat sebelum disolatkan. Merepetlah istrinya sejadi-jadi. Itu apa kau cari ini kalau kau tak sholat? Kau pakai aja lah mukena nih. Kalau kau mau sholat di rumah, kau perempuan dia gitu. Yang sholat di rumah itu perempuan ya kan, lemparnya mau kena, kau pakai aja nih, pergi ke masjid sana. Itu bagus. Sadar suaminya, begitu 5 menit 10 menit udah berangkat ya. Apa kata Allah? Surah Al-Haqqah, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah alaka anni sultaniyah. Harta, jabatan habis, tak ada guna, tak bisa membacking kita. Kata Allah, jepit dia tu, ambil dia. Khuzuh faghullu. Akhirnya direbusnya, berimpit-impit, dijejar-jejar. Neraka minta terus, masih muat, masih. Dionyak-onyak, kata orang Medan. Apa namanya kalau orang sini apa? Kalau karung tuh masih muat, digoncang-goncang, diuncang-uncang biar padek, bijak-bijak, nyonya. Kata Allah, kenapa mereka begini? Di surah Al-Qiyamah disebutkan, fala saddaqa wa la shalla. Sedekah tak mau, solat pun tak mau. Kerjanya apa? Walakin kazzaba wa tawalla. Bohong aja kerja, berdusta, berpaling dari perintah Allah. Ngacau aja.
ini poinnya. Saya ingin sampaikan poin ini untuk kita memperhatikan waktu kita. Saya hitung, saya sampaikan berkali-kali supaya saya ingat, supaya ingat. Bapak Ibu dengar aja. Ambil, alhamdulillah. Kalau tak diambil tak apa. Tidur 8 jam sehari itu sama dengan 60 tahun tidurnya 172.000 jam lebih. Kalau umur kita 60 tahun, jamnya 500.000 jam. Kalau dijumlahkan 200.000, 40% tidur. Ini syukur nih, ada kajian sebulan 4 kali. 2 kali, coba kita hitung. Udah berapa tahun ada pengajian di masjid? Udah 4 tahun belakangan. Kalau dari maghrib ke isya berapa jam? 1 jam. 1 kali berapa kali? 2 kali. 2 kali sebulan. Iya. 24 kali setahun. 100 jam juga. 100 jam 100 tahun. Berarti kalau 4 tahun 400 jam. Sedikit kali. Sama-sama ingat lah Ustaz, pertama 36. Dulu sekali sebulan 25 kali setahun. Coba kita runut begini. Ini saya ambil momentum kita hijriah, bukan ada memperingati sampai kita istilahnya. Bahasanya kan sebagian bilang ini boleh tak boleh, tak ada masalah. Kita flashback hidup kita. Sholat kita di masjid Darul Muttaqin 5 waktu sehari semalam, selama 50 tahun kita sholat, baik di sini di mana aja, di rumah, itu dapatnya 18.000 jam. 1 jam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka kalau dia tambah tahajud, witir, duha, salat sunnah, rawatib, berzikir pagi petang, diakumulasi itu. Maka kalau seorang itu kalau cuma sholat saja, dan tidak ada sholat sunnah, tidak ada baca Quran, umurnya dia gunakan untuk sholat cuma 18.000 jam. Dibanding tidur 8 jam sehari selama 60 tahun, itu hampir 200.000 jam. Sekitar 172.000 jam. Kadang datanglah pertanyaan ini, Yunus, seberapa besar keyakinanmu masuk surga? Nah, nanya kita. Dari 24 jam ini, makanya benar itu Sayyidina Umar itu ketika saya baca kisah dia
dia cemeti kakinya, dicambuknya, kalau malam dicambuknya. Kaki dia bilang, apa yang kau sembahkan untuk Allah hari ini kaki? Apa yang kau persembahkan? Dahsyat. Ada satu kisah saya dengar. Kisah ini dia pergi, ingin keluar rumah, pergi untuk sholat. Jadi di zaman dulu mungkin entah dapurnya di depan, entah kamar mandinya di depan, di jalan begitu. Datang angin tersingkap. Seorang wanita mandi nampak aurat. Pergi dia ke gunung, menyendiri dia. Sahabatnya kecarian. Mana si Fulan, mana si Fulan ini? Kelilinglah teman-teman dia, keluarganya. Jumpalah pengembala, ditanya ciri-ciri begini. Oh iya, dia naik ke atas bukit sana. Menangis terseduh-seduh. Datang dijumpai. Setelah dijumpai, kenapa? Aku berdosa. Aznabtu zamban. Aku telah berdosa. Menyesal betulnya. Dan penyesalan itu membuat dia memperbanyak istighfar. Ya akhul Islam rahimakumullah. Berbeda ayat yang saya baca tadi, surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang akan dipersembahkannya untuk hari esok. Esok itu hari akhirat. Yang surah Al-Fajr dia udah di akhirat, dan dia melihat perjalanan yang panjang ini. Dan dia menyesal, dan penyesalannya tak berguna. Tapi datang ayat ini ke kita, kata Allah, hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang akan dipersembahkannya nanti untuk akhirat. Takwalah kamu kepada Allah. Kata Allah, Nallaha khabirum bima ta'malun. Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Para ulama menghadirkan semangat ini dalam bentuk-bentuk yang tak kita sangka-sangka. Ada yang berani menggali kuburan sampai menyelimuti pakai kain kafan. Kalau sekarang kan tengoklah, tak ada yang sama baju kita ini. Tapi besok kalau dah innalillah, makanya sebelum berbalut yang putih ini memang harus itu persiapannya dahsyat. Dan apa kata Nabi SAW? Nanti kalau ditanya, dan kalau kita bertanya dan ditanya, visi, misi, motif hidup ini harus jelas, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sahabatnya nanyanya,
bukan bagaimana kaya, bagaimana punya rumah banyak, mobil banyak. Nah, ya Rasul, siapa orang paling cerdas? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada orang yang hidup di 2023 ini, setidaknya orang akan menjawab profesor, itu orang paling cerdas. Banyak hafalannya, macam-macam lah. Punya keunggulan akademis, akademiknya bagus, titelnya banyak, prestasinya oke. Rasul menjawabnya bukan itu. Kata Rasulullah, aqyasun nas adalah aktsaruhum zikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lah. Paling banyak mengingat mati dan paling hebat menyiapkan setelah kematian itu amal. Coba makanya banyak kita dengar kisah-kisah ulama dulu yang tidur itu cuma matanya, hatinya tidak. Apa makna itu? Hah? Kapan mereka tidur? Ketika memang sudah capek, ketika memang sudah lelah. Ada orang memang langsung membuat jadwal tidur. Kita kenal banyak sahabat, kenal tabi'in, kita baca-baca kisah. Kapan tidur? Ketika memang betul-betul sudah tidak sanggup lagi mau tidur. Makanya bagi para da'i di dalam kisah Al-Quran itu, tidur itu adalah menyelamatkan agama, bukan untuk membuat kegiatan khusus tidur. Ashabul Kahfi tidur, tapi tidurnya bukan sembarang tidur. Memang betul-betul dalam keimanan tidur, betul-betul menyelamatkan agama tidur, sampai berubah mata uang, sampai berubah generasi-generasi, bangunan-bangunan. Mana? Tidur mereka saja itu menyelamatkan agamanya. Sampai begitu. Makanya sampai banyak yang viral, saya tengok pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban. Tak boleh tidur setelah sholat subuh. Janganlah kamu tidur sehingga kamu tidak lalai dalam mencari rezeki, kata Nabi. Hadis riwayat Tabarani. Orang dulu bilang ayam aja udah matok-matok dia, tak ngais-ngais, bekokok dia. Kita masih tidur. Cuma kalah sama ayam. Ada sangkar burung di depan kamar anak saya. Tak saya usir. Tapi pernah saya pulang malam, mengetok pintu jendela kamar anak. Kaget lah. Burung itu terbang dari sarangnya. Selama ini saya mencari suara yang membangunkan saya sebelum subuh. Sampai istri bilang, udah bunyi dia Abi, katanya. Ada di depan kamar.
Kalau sebelum subuh udah bunyi dia, kayak alarm betul. Kalau pas azan nanti kencang bunyi dia tuh, terbang dia. Oh, datang lagi. Anak saya mau ditangkap, ya nggak usah, biarin aja. Kalau kita niat untuk akhirat ini, Allah akan datangkan alarm-alarm itu yang tak kita sangka. Memang niat mau tahajud, kadang bunyi piring di dapur, bunyi air, bangun kita. Mengeong kucing. Entah ada saja arahan dari Allah supaya kita ingin tahajud, subuh, sebenarnya ada. Tapi kalau udah alarm itu tak berfungsi lagi, udahlah. Bom pun mulai tak tahu dia. Terbakar yang terbakar pun tak tahu dia. Kenapa? Selama ini Allah kasih dia sebenarnya alarm itu. Dia tak mau, tak ngerti. Kadang penyakit sudah mulai datang. Bla 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 bla. Kok hidup ini makin susah? Yang ada tak cukup, tak cukup, tak cukup. Kadang ada yang salah. Salah satunya adalah kita tidak ada ibadah, tak nikmat ibadah. Hati-hati. Maka kata ulama, bicara tentang dunia dan hijriyah, hajar amma nahallahu an. Ini saatnya kita hijrah itu apa? Minad dha'fi ilal quwwah. Dari selama ini memble lesu jadi semangat. Minal kasali ilal nasyad. Ya tak? Selama ini haram, maka ilal halal. Selama ini mungkin kita selalu menghibah, maka kembali kepada menahan lisannya, tidak menggunci, berkata yang baik. Selama ini mungkin mencuri, memaki, sekarang sudah kafafan. Dia merasa cukup dengan yang ada. Mari Bapak Ibu atau nenek abang kakak, di lingkungan kita ini kita menjadi qudwah dalam hal ini. Selama ini malas ke masjid, ayo ke masjid. Kapan lagi? Jangan nanti kalau udah di kursi roda, umur sudah 60-70 duduk. Kenapa tok menangis? Kata cucu, pingin kali antuk mau ke masjid. Cucunya nanya, dulu antuk masa muda ke masjid? Enggak. Mengapa sekarang udah sakit di kursi roda baru mau ke masjid? Dulu kok kemana? Purpar. Kau kejar absen pinjar print tuh sampai terkilir kaki mengejarnya, supaya tak dipotong gajimu. Tapi Allahu Akbar, azan di masjid Darul Muttaqin, tak pula kau kejar. Makan dulu, lapar dulu, capek dulu, mandi dulu, lalu angin-anginkan badan lo, iswa lo. Awak kau lagi kue, tak ada masalah. Insya-Allah tua taubat tak bodoh. Oh mantap. Rupon tak sempat bertaubat. Nyek. The end. Dead.
hadis tadi tentang cerdas tadi. Wal ajiz, siapa orang yang lemah, yang dungu, yang bodoh? Kan lawannya pintar. Pintar banyak ingat mati dan persiapan. Tapi siapa yang lemah? Kata Nabi, wal ajiz, orang yang lemah itu yatamanna 'ala Allahil amani, yang banyak angan-angan, panjang angan-angan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di akhir Islam rahimakumullah, bagaimana kita hari ini? Kita banyakkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kan Nabi bilang, tak tergelincir melangkah kaki anak Adam lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba', an umri, an syababi, an mali, an ilmihi wa an mali. Umur kemana? Masa mudanya, ingat-ingatlah. Keluarkan satu persatu. Malam minggu tuh berapa kali kau keluar? Berapa perempuan pula kau ganti-ganti? Berapa kali tangan perempuan tuh kau bonceng di peluknya? Lengket pula tubuhnya ke tubuh. Di mana dia sekarang? Apa yang terjadi denganmu dan dengannya? Apa lupa aja begitu? Ada yang pernah mabuk? Ingat. Sama siapa kau mabuk? Duit siapa pula? Ada yang pernah memakan duit ini, duit itu, kau ingat? Pisang orang kombat. Saya pekan lalu, sayang kali saya rasa. Tapi udahlah, ikhlaskan kan begitu. Kalau orang kan begitu. Di samping rumah itu ada kebun buah. Saya pisah-pisah anak-anak. Cepat umur, ada 5 tanda pisang kepok. Rupanya pisang kepok ini mau 2.500 biji yang besar-besar. Pisang yang tepi jalan tuh pagi itu saya panen. Mungkin kesal lah pencuri ini, kesal ya udah di perli-perlinya. Rupanya keduluan sama saya. Saya bagilah ke tetangga, saya bagi. Sore itu pandan yang belum masak hilang. Tak ditebangnya, memang kayak proporsional, main tangkap atau gimana. Nangka hilang, mangga hilang. Ya Allah. Zaman yang luar biasa. Saya buat gantungan sampah dari besi. Besi itu hilang. Ya Allah, ada takut orang ini dosa lagi. Maka ya akan Islam, sekecil apapun, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan, itu ditanya nanti. Min aina tasab wa fima anfaq. Kita saya yang ceritanya bebui-bui. Bapak yang melihat saya, telinga dan karpet, lampu, AC yang menyertai suara ini. Wa an ilmi, dan ilmu itu sudah berapa banyak yang kau lakukan. Apa bukti kita dengan menyerap ilmu ini? Makanya kita banyak doa. Terakhir kita banyak doa. Ya Allah, beri hamba istiqomah ya Allah. Beri hamba kekuatan ya Allah.
Kata Nabi, sedikit pun, tapi kalau berterusan itu lebih baik. In qalla adwamuha ahabbul a'mal inda Allah. Sebaik-baik amal di sisi Allah itu in qalla adwamu. Sedikit tapi berterusan itu lebih baik. Banyak tapi sekali pukul aja. Habis itu tak nampak dia. Tapi kata Nabi, sedikit-sedikit step tapi continue dia. Itu kata Nabi paling bagus amalnya di sisi Allah. Masya Allah. Dia rahasiakan amalnya tapi continue sampai akhir hayatnya. Dia lakukan itu. Dia lakukan. Masya Allah. Ya akhil Islam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan di waktu menjelang Isya ini, semoga kajian kita, hadirnya kita di sini dengan umur dan kesehatan kita, terutama semangat para pengurus yang terus berbenah dan menyemangati kita, melayani kita masjid ini. Mereka juga adalah bagian dari memberikan sumbangsih ide gagasan untuk kemajuan kemakmuran rumah Allah. Adalah juga yang perlu kita doakan. Yang hadir ini juga kita doakan. Ya nak? Ustaz, tanya dulu Ustaz, sebelum tutup Ustaz. Ini Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, orang yang beramal ya Ustaz, karena ingin dipuji, itu kan ria kan. Dan yang satu lagi Ustaz, orang yang meninggalkan amalnya takut dipuji, itu sesungguhnya juga ria kan Ustaz. Itu udah dipuji Ustaz. Terus. Saya minta contoh yang kedua itu Ustaz. Ini saya dapatkan perkataan ini dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karangan Abu Zakaria Yahya, ini kalau tak salah Nawawi. Jadi beliau mengulas tentang keikhlasan, ketulusan, terutama dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai Quran ini menjadi motif dunia, ingin dipuji. Jadi dia ringkas itu semua tentang ikhlas, konsepnya. Jadi perkataan yang saya ingat, saya baca, orang yang melakukan, yang meninggalkan sesuatu karena orang, ya, itu riya. Orang yang, bahasanya ini, orang yang melakukan sesuatu karena orang, itu syirik. Misal begini, maaf, misalkan kau jangan mencuri. Gara-gara orang itu ngomong, karena orang itu kita meninggalkan itu, bukan karena Allah, itu riya. Sehingga dia dipuji. Tahu kalian, gara-gara nasihatku lah dia ini, akan begitu jadinya. Ada orang gara-gara dialah orang itu sholat. Apa tak syirik itu? Maka kata ulama, jangan kau melakukan sesuatu karena orang, tapi lakukanlah karena Allah. Tapi ada sebagian ulama menerangkan begini, kecuali dalam hal, ada pengecualiannya dalam motivasi, dari hati ke hati misalkan. Terus saya tengok tadi itu ada ditulis yang 28.200.000 biaya yang ada dari acara hati ke hati. Karena kenapa dibuat istilah hati ke hati? Karena hati itu bersih, lillah. Perhatikan, misalkan anak kita ini malas sholat,
Boleh di awal itu kata ulama untuk menyemangati dia. Kau kalau sholat ayah kasih 10.000. Tentu kalau di situ sudah titik bahaya tuh. Besok tak mau dia sholat kecuali dapat. Kata ulama, begitu engkau memberinya, sisipkan. Nah, ini hanya motivasi. Tapi ayah minta, sholatlah engkau karena Allah. Itu dalam dunia pendidikan. Kalau kita di sekolah apa namanya? Reward. Kalau sebaliknya punishment. Salah dikasih sanksi. Tapi kalau dia bagus dikasih reward, hadiah. Tapi harus diluruskan. Jangan dia sholat sunnah gara-gara hadiah reward tadi. Itu harus ada keterangan yang menyertainya. Karena ini berkaitan dengan kajian-kajian kita ini. Inspirasi, ceramah-ceramah di YouTube itu jangan salah tangkap. Apalagi geng-geng yang yang bertato-tato itu, yang hijrah, yang apa. Jangan gara-gara dikasih baju, difasilitasi, wah mau dia pindah apa. Tapi begitu hilang tadi balik tak boleh. Jadi betul-betul diperbaiki niat dia. Bilang ke dia, apakah engkau meninggalkan ini karena saya atau karena Allah? Apakah kau melakukan ini karena saya atau karena Allah? Itu besar dampaknya. Kenapa? Kalau engkau tak ada, menyalah dia. Nah, itu dia. Baik, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.